Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini sesuai dengan sabda Guna Krida diambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya mengajak kita membaca mulai dari ayat ke-7 sampai ayat ke-23. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayat 23. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diperkenankan kembali berkumpul bersama-sama dalam persekutuan ibadah, khususnya ibadah keluarga di tengah-tengah jemaat GPIB Air Hidup Kamal. Tuhan, kami mensyukuri semua berkat-Mu dan juga kembali datang dalam permohonan kami agar Tuhan kembali memberkati kami semua, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan juga mendiamkan semua suara-suara di sekitar kami kecuali suara Tuhan saja, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya undang kembali umat berdiri. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara bergilir ganti. Saya membacakan ayat yang berangka ganjil dan umat Tuhan membacakan ayat yang berangka genap. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-23 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu.
Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang tadi firman-Nya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan untuk kembali. Sebelum saya memulai renungannya, mohon pakai maskernya. Ya. Bapak Ibu Saudara, perikop bacaan kita menunjukkan satu sikap yang dimiliki oleh bangsa Israel yang sudah kita kenal tentunya. Sikap apa itu? Sikap yang dituliskan dalam ayat 14 dalam bacaan kita. Sikap apa itu Bapak Ibu? Tegar tengkuk. Itu adalah salah satu sikap yang buruk dari orang Israel. Dan Alkitab sebenarnya mencatat ada kurang lebih 10 kali penyebutan kata tegar tengkuk disampaikan. Dan ini memang menunjukkan bahwa memang orang Israel itu sudah dikenal mulai dari kitab Keluaran pasal 32 sebagai bangsa yang memang dikatakan Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, tentunya sikap ini hanya salah satu dari berbagai sikap-sikap negatif bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira sikap-sikap negatif apa yang lain yang Bapak Ibu tahu tentang orang Israel selain tegar tengkuk? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Selain tegar tengkuk, apalagi sikap orang Israel negatif? Menyembah Baal, pelin-pelan. Terus apa lagi? Ada lagi selain dua ini? Yang masih kita ingat begitu? Atau nggak ingat sama sekali? Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali sikap-sikap negatif yang dimiliki oleh bangsa Israel selain tegar tengkuk tadi. Tadi sudah dikatakan menyembah Baal. Tadi dikatakan mungkin juga bahasa yang lain dikatakan mudah atau pelin-pelan begitu ya. Ini juga mungkin diwakili dengan kalimat yang berbeda. Kata pelin-pelan juga bisa dikatakan mungkin mudah lupa begitu ya. Hari ini ingat sama Tuhan, nggak lama lupa sama Tuhan. Itu kan pelin-pelan namanya kan. Belum lagi kemudian orang Israel juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat sombong. Ini sombongnya setengah mati. Bahkan sampai kisah kehadiran Yesus sekalipun kita lihat bahwa kesombongan itu dimunculkan oleh orang Israel, gitu ya. Bahkan setelah Yesus nggak ada pun orang-orang yang menyebut berdiri mereka sudah menjadi Kristen sekalipun. Kalau dia adalah orang-orang Yahudi, merasa mereka juga paling Kristen di antara yang lain. Itu menunjukkan kesombongan mereka.
Mereka juga dikatakan tidak taat, tadi menyembah Baal, menyembah berhala. Mereka juga bisa dikatakan orang-orang yang suka mengeluh. Ingat ya, waktu baru saja keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Tuhan, Engkau ini maksudnya apa begitu? Lebih baik kami ini tetap tinggal saja di Mesir. Kami nggak dapat makan, nggak punya minum ini. Kan itu sikap mengeluh begitu ya. Sedikit saja merasa kesusahan, mengeluh terus. Kemudian juga mereka dikenal sebagai orang yang suka melawan. Melawan para nabi-nabi Tuhan, bahkan juga melawan Tuhan. Dan juga mereka suka ingkar janji. Kita ingat, Tuhan kan berjanji sama orang Israel melalui Abraham gitu ya. Tapi seringkali bersama juga dengan Musa gitu. Tapi seringkali janji itu diingkari. Janji, oh Tuhan, kalau kami dibebaskan, kami akan setia sama Tuhan. Tapi ternyata baru saja dibebaskan Tuhan dari kesusahan, ingkar lagi dengan janji. Dan mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang eksklusif. Orang yang hanya memikirkan diri mereka atau komunitas mereka sendiri. Nggak suka bergaul dengan yang lain, karena mereka merasa yang lain itu lebih rendah daripada mereka. Nah, kalau kemudian saya sebutkan sikap-sikap ini, ternyata Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Alkitab yang mencatat ini. Kitab suci agama saudara kita, Al-Quran, juga mencatat sikap-sikap negatifnya orang Israel ini. Nah, kalau kemudian kita lihat, kita ingat kembali apa yang saya sebutkan sebagai sikap-sikap negatif itu, kira-kira kalau Bapak Ibu suruh menghitung, ada enggak sikap orang Israel itu menjadi juga sikap kita dalam menjalani hidup? Adakah dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang sombong? Adakah di antara kita yang tidak taat sama Tuhan? Adakah di antara kita yang suka lupa sama Tuhan? Atau adakah di antara kita yang suka mengeluh dalam menjalani kehidupan? Atau kita juga suka melawan Tuhan, jangan-jangan. Atau juga mungkin kita suka ingkar janji dalam hidup ini. Baik janji sama Tuhan, juga janji kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga mungkin di antara kita jangan-jangan ada yang hidupnya itu eksklusif. Orang yang suka hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri, kepentingannya sendiri. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan kepentingannya, keinginannya, mulai protes. Gak suka. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada yang punya sikap-sikap seperti itu. Karena sikap itu adalah sikap-sikap yang memang tidak baik. Sikap-sikap yang buruk, sikap-sikap yang negatif yang seharusnya tidak kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan ternyata juga Bapak Ibu, sejarah dalam Alkitab mencatat juga bahwa sikap-sikap negatif itu ternyata kalau sudah ada dalam diri kita, itu akan sulit sekali diubah. Contohnya orang Israel. Kan susah sekali kan berubahnya. Padahal sudah bertahun-tahun Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Mulai dari nenek moyangnya mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Tapi toh tetap saja mereka tidak bisa berubah. Bahkan saat Yesus hadir sekalipun, mereka juga masih menunjukkan diri mereka dengan sikap-sikap buruk itu. Jadi ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jangan sampai kita punya sikap-sikap buruk ini dalam hidup kita. Karena kalau kita punya sikap-sikap buruk ini, akan sulit untuk kita ubah. Akan menjadi sikap yang terus melekat dalam diri kita. Dan kalau sudah melekat dalam diri kita,
yang ada hidup kita ini kan hidup yang tidak kita jalani sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan malam hari ini melalui kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23 ini. Kita lihat bagaimana dalam perikop bacaan kita yang tadi kita sudah baca bersama-sama itu, kita diperlihatkan bagaimana sikap-sikap orang Israel. Tadi saya sudah sebutkan beberapa sikap, ternyata ini ada lebih banyak lagi ditunjukkan lewat ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Saya mencatat beberapa mulai dari ayat 7 sampai ayat 17 sebagai sikap-sikap yang ditunjukkan oleh firman Tuhan malam hari ini sebagai sikap buruknya orang Israel pada saat itu. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-7, mereka menyembah Allah lain. Bayangkan, sudah diberkati Tuhan, sudah selalu dinyatakan kasih oleh Tuhan, tapi tetap saja mereka suka menyembah Allah lain. Atau mungkin mereka menduakan Tuhan. Kalau dalam bahasa yang sering saya katakan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tapi juga masih percaya hantu. Artinya sudah percaya sama Tuhan, tapi masih percaya juga kepada dukun-dukun, paranormal, dan lain-lain. Mungkin saja orang Israel seperti itu. Mereka menyembah Allah lain, juga menyembah Tuhan. Mereka akan menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka ikut adat istiadat bangsa lain. Mungkin kalau bicara adat istiadat, memang yang namanya adat istiadat itu tidak semuanya buruk, ya. Tapi ada juga adat istiadat yang juga kemudian kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, seringkali membuat kesusahan bagi kita. Kalau dalam bahasa sederhananya, kadang-kadang mungkin bisa dikatakan tidak masuk akal. Bukan kemudian kita bisa jalani dengan baik, dengan sukacita, tetapi menjadi beban buat kita. Nah, orang Israel juga melakukan itu. Mereka ikuti adat istiadat bangsa-bangsa karena mereka merasa bahwa dengan melakukan itu, mereka mungkin merasa kami bisa aman kalau begini. Kalau kami ikuti adat istiadat itu meskipun gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kami tetap aman. Artinya mereka suka cari aman. Mereka gak berani untuk tetap memperjuangkan, mempertahankan kebenaran dalam hidup mereka. Ikut arus. Kalau ada orang banyak ke situ, ikut ke situ. Kalau ada orang banyak ke sana, ikut ke sana. Dan itu sering kali terjadi juga di masa kini, begitu ya. Kalau ada teman-teman kita mungkin melakukan hal yang mungkin sebenarnya tidak baik, tetap saja kita ikuti. Karena kita merasa lebih bagus mengikuti supaya kita punya relasi aman. Kita punya relasi tetap bisa kita jalani dengan baik. Tapi relasi kita dengan Tuhan akhirnya terganggu karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9 dikatakan mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Dan memang sih kalau dalam tradisi ibadah orang Israel kan juga ada pengorbanan ya. Makanya ada kurban penebus dosa, ada kurban penebus salah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukit-bukit pengorbanan untuk Allah-Allah lain, bukan kepada Allah Israel itu. Jadi mereka buat bukit-bukit itu untuk tujuannya mengorbankan kepada Allah lain, bukan kepada Allah Israel. Mereka juga dikatakan mendirikan tugu-tugu berhala di ayat ke-10. Ayat 12 mereka dikatakan beribadah kepada berhala.
Dan mereka juga dikatakan ayat ke-14 tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu nggak tinggal diam. Saat lihat orang Israel seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berusaha ingatkan mereka. Jangan kamu lakukan itu salah. Tuhan utus para nabi mengingatkan mereka. Jadi Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk tidak berbuat yang melanggar apa yang Tuhan mau. Sama seperti kita juga kan, selalu diingatkan Tuhan. Dan peringatan Tuhan itu sebenarnya dengan berbagai macam cara. Bukan hanya lewat khotbah atau lewat perkataan seorang pelayan Tuhan, tapi lewat hidup sehari-hari pun Tuhan bisa kasih peringatan buat kita. Contohnya ya juga mungkin Tuhan bisa pakai sakit penyakit misalnya untuk mengingatkan kita. Atau mungkin Tuhan juga izinkan pergumulan terjadi untuk mengingatkan kita. Tuhan juga bisa memperingatkan kita lewat orang-orang yang kita tidak anggap. Tetangga kita mungkin, sahabat kita mungkin, orang yang kita jumpai di jalan mungkin. Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja untuk memperingatkan kita. Tapi yang jelas bahwa Tuhan selalu memperingatkan kita. Seperti halnya Tuhan memperingatkan orang Israel. Jangan berbuat itu. Terus-menerus Tuhan ingatkan sebagai bukti kasih-Nya. Bayangin kalau Tuhan itu cuek, Tuhan itu nggak mau tahu. Terserah kamu mau apa begitu. Yang terjadi kan kita semakin tenggelam dalam dosa, dalam kejahatan, dalam kesalahan. Jadi kalau kita diingatkan orang, kita dinasihati orang, dengarkan. Jangan kemudian malah kita lawan. Kadang-kadang kan kita juga mengalami kan dalam persekutuan kita diingatkan. Karena memang dalam persekutuan kan kita selalu diingat, Tuhan mau kita saling mengingatkan. Kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena kita sayang. Kalau kita nggak sayang satu sama lain, ngapain kita ingatin? Biarin aja lah, begitu ya. Suka-suka mulah. Tapi karena kita masih merasa kita bagian dari persekutuan ini, kita harus hidup saling menyayangi dan mengasihi, makanya kita harus saling mengingatkan. Kita harus belajar. Kalau dalam tradisinya tentara Amerika itu ada ungkapan no one left behind. Tidak ada yang ditinggalkan. Artinya bahwa mereka menganggap bahwa setiap orang itu berharga. Setiap bagian dari pasukan itu berharga. Demikian juga kita menganggap bahwa setiap bagian dari persekutuan ini adalah berharga. Tapi sayangnya kadang-kadang kita yang menganggap orang berharga, orang yang kita anggap berharga tidak menganggap persekutuan ini berharga. Akhirnya kita merasa ya sudah terserah, mau-maunya saya lah. Mau saya tetap di sini kah, mau saya aktif kah, mau saya enggak kah, terserah. Kan suka-suka saya. Kan kita tidak belajar seperti itu. Kita belajar diingatkan di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau kita saling mengingatkan supaya ada dalam persekutuan yang baik. Kita lanjutkan. Ayat 15 mengatakan orang Israel itu menolak ketetapan dan perjanjian dari Allah. Tadi saya sudah katakan bahasa ingkar janji begitu ya. Itu ditunjukkan. Dikatakan juga ayat 16 mereka membuat patung. Dikatakan di sini mereka membuat 2 anak lembu tuangan, membuat patung Asyera, sujud menyembah pada segenap tentara langit, beribadah kepada Baal. Dan yang paling ngeri lagi, kita lihat di ayat 17. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung
dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat banyak sekali perbuatan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Banyak sekali perbuatan dosa dan kejahatan dan juga kesalahan yang diperbuat, yang semua itu dikatakan juga membuat Tuhan sakit hati. Ayat 11 kita lihat, di kalimat terakhir kan dikatakan sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi ini peringatan juga buat kita. Tuhan itu juga bisa sakit hati loh. Bukan cuma manusia yang sakit hati kalau enggak kemudian dihargai kan. Kalau kita sudah mengingatkan tidak didengarkan kan juga sakit hati juga kan. Tuhan pun gitu loh. Tuhan bisa sakit hati kalau terus-menerus kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Terus-menerus kita bertahan dalam dosa dan kejahatan kita, Tuhan sakit hati. Dan kalau Tuhan sakit hati, apa yang dilakukan Tuhan? Kita lihat akhirnya apa yang terjadi kepada orang Israel. Dikatakan dalam ayat 23, Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Tuhan akhirnya mau tidak mau melakukan itu. Mau tidak mau Tuhan izinkan pembuangan terjadi. Mau tidak mau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dan dialami orang Israel. Sebagian orang mungkin merasa, oh Tuhan jahat ya. Tuhan ini gak mengasihi saya karena Tuhan menghukum saya. Tapi bayangin yang sudah dilakukan orang Israel terhadap Tuhan. Berulang-ulang kali dilakukan. Berulang-ulang kali terjadi terus. Sudah diingatkan, diampuni, balik lagi. Sudah diingatkan, kembali, balik lagi. Mau tidak mau Tuhan marah. Dan kalau Tuhan sudah marah kepada orang Israel atau juga kepada kita, ya jangan salahkan kalau Tuhan mengizinkan hukuman terjadi kepada kita. Tapi jangan pernah merasa kalau itu terjadi dalam hidup kita kemudian kita salahkan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, evaluasi, koreksi hidup kita. Apakah benar saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah benar saya sudah selalu mengikuti maunya Tuhan? Apakah sudah saya mendengarkan dan melakukan peringatan dari Tuhan? Karena Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik sekali. Kalau dia nggak baik, dia nggak akan kasih kesempatan kita untuk berubah. Kalau bicara upah dosa apa? Maut. Jadi kalau kemudian itu yang terjadi, upah dosa maut, kita berdosa, selesai hidup kita. Kan nggak ada lagi waktu berubah kan? Tapi Tuhan selalu kasih waktu, kasih kesempatan buat kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan pengampunan dan keselamatan. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jangan kita jadi seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda yang malah menyia-nyiakan berkat Tuhan. Marilah sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan itu. Tapi sebaliknya, mari bersama-sama kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kita kemudian pakai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus-menerus bisa memperbaiki diri kita. Semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita juga akan terus bisa merasakan kehadiran Tuhan
yang mengasihi dan memberkati kita ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita semua, agar kita percaya, kita ingat bahwa dalam hidup kita harus selalu mendengarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan berkati kita semua. Amin.